Caribbean visa. Official. Pull over for inspection. Sorry, sir, I can't do that. Pull over for inspection! How willing are you to die for your country? I'm ready to go right here, right now. Everybody, this is Jack Silva. Jack. We train SEALs at Coronado, so he knows the drill. Welcome to Club Med. We need immediate assistance. We are overrun. State's under attack! Let's go, man! State's under attack! Let's go! We gotta move! If you do not get here soon, we are all gonna die. You have a U.S. ambassador at risk. The ambassador is in his safe haven. You're not the first responders. You're the last resort. You will wait. None of you have to go. But we are the only help they have. I called fire support. Never came. You're not giving orders anymore. You're in my world now. We have 36 American lives to save. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Jasmine Kirana. Saya dari kelompok 6 dari kelas 5A dengan NIM 40121111016. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau menganalisis mengenai film The 13 Hours The Secret Soldiers of Benghazi, dan saya akan menjelaskan mengenai sinopsis dari film tersebut. The 13 Hours The Secret Soldiers of Benghazi adalah film yang mengisahkan serangan teroris di konsulat Amerika Serikat di Benghazi, Libya pada tahun 2012. Cerita ini fokus pada 6 prajurit bayaran yang berusaha melindungi rekan-rekan mereka selama 13 jam yang penuh ketegangan. Mereka harus menghadapi serangan brutal sambil berjuang untuk bertahan hidup dan melindungi warga sipil. Film ini menggambarkan pengorbanan, keberanian, dan kesetiaan dalam situasi yang sangat ekstrim. Begitulah dari penjelasan kami mengenai sinopsis tersebut, dan akan dilanjutkan dengan teman saya mengenai analisis yang akan kami sampaikan dari film tersebut. 13 Hours adalah sebuah film yang menceritakan serangan teroris di konsultan Amerika Serikat pada tahun 2012. Meskipun film ini lebih fokus pada sudut pandang militer dan pengalaman para prajurit, ada beberapa pertimbangan terkait hukum humaniter internasional yang dapat diidentifikasikan. Hukum humaniter internasional menetapkan bahwa pihak dalam konflik bersenjata harus membedakan antara militer dan warga sipil. Perlakuan terhadap tawanan perang menunjukkan perlakuan tidak manusiawi terhadap tawanan perang oleh salah satu pihak konflik. Hal ini dapat melanggar aturan hukum humaniter internasional yang melarang perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat terhadap tawanan perang. Hukum humaniter internasional mengatur penggunaan kekuatan militer selama konflik. Serangan harus ditujukan pada sasaran militer dan harus mematuhi prinsip-prinsip proporsionalitas dan kebutuhan militer. Penggunaan kekuatan yang berlebihan atau tidak proporsional dapat dianggap melanggar hukum humaniter internasional. A few moments later. Film 13 Hours menggambarkan perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Hukum humaniter internasional melarang perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan martabat terhadap tawanan perang, mencakup penyiksaan, perlakuan kejam, atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Film ini menggambarkan adegan di mana tawanan perang menerima perlakuan semacam hal tersebut akan melanggar prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Memberikan perlindungan yang sesuai hukum humaniter internasional menetapkan bahwa tawanan perang harus diberikan perlindungan yang sesuai terhadap kekerasan
intimidasi, dan perlakuan semena-mena. Film 13 Hours menciptakan situasi di mana tawanan perang tidak diberikan perlindungan yang cukup atau diserang tanpa alasan yang sah. Hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum humaniter internasional. Dalam hukum humaniter internasional, perbuatan yang tidak manusiawi oleh pihak terlibat dalam konflik diatur dalam Konvensi Jenewa dan protokol tambahan, pasal 3 Konvensi Jenewa keempat tahun 1949 dan pasal 75 protokol tambahan 1 tahun 1977 menyatakan larangan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi terhadap orang yang tidak lagi ikut berperang atau yang kehilangan kebebasannya. Sementara pasal 51 dan 52 protokol tambahan 1 melarang serangan yang tidak manusiawi. Analisis dari film 13 Hours, yaitu ada beberapa. Yang pertama itu pertanggungjawaban pemerintah Libya. Dalam film 13 Hours, terjadi serangan terhadap konsulat Amerika di Benghazi, Libya. Kemudian pertanyaannya adalah sejauh mana pemerintah Libya bertanggung jawab dalam melindungi personel diplomatik asing dan menanggapi ancaman keamanan. Kemudian yang kedua, keputusan evakuasi. Dalam konteks R2P, keputusan untuk mengirim bantuan atau mengambil langkah-langkah evakuasi dapat dianggap sebagai tanggung jawab komunitas internasional untuk melindungi. Yang ketiga yaitu intervensi dan koordinasi. Pertanyaan dapat muncul apakah ada tindakan konkret yang diambil oleh komunitas internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB atau negara-negara sekutu untuk melindungi personel diplomatik di Benghazi. Yang keempat, pertanggungjawaban terhadap kelompok bersenjata. Seiring berjalannya serangan, kelompok bersenjata lokal terlibat itu Takbewa. Yang keempat, pertanggungjawaban terhadap kelompok bersenjata. Seiring berjalannya serangan, kelompok bersenjata lokal terlibat. Pertanyaannya adalah sejauh mana komunitas internasional memiliki tanggung jawab untuk menanggapi tindakan kelompok ini dan melindungi warga sipil. Yang kelima, reaksi terhadap pelanggaran HAM. Jika ada indikasi bahwa serangan tersebut melibatkan pelanggaran HAM, komunitas internasional dapat memiliki tanggung jawab untuk menyelidiki dan jika diperlukan menuntut pelaku kejahatan. Di sini mengenai evaluasi terhadap respons Amerika Serikat. Dalam konteks film tersebut, tanggung jawab Amerika Serikat dalam melindungi personel diplomatiknya dapat menjadi subjek evaluasi, terutama jika ada kegagalan dalam memberikan perlindungan yang memadai. Dan untuk perlindungan terhadap warga sipil, R2P juga mencakup perlindungan terhadap warga sipil yang mungkin terlibat atau terdampak oleh serangan. Evaluasi dapat mencakup sejauh mana langkah-langkah diambil untuk melindungi warga sipil. Untuk kerjasama regional dan internasional, dalam merespons serangan tersebut dapat dilihat sebagai implementasi prinsip R2P. Dan untuk intervensi militer, dalam keadaan tertentu, prinsip R2P dapat memberikan legitimasi untuk intervensi militer jika pemerintah setempat tidak mampu atau tidak bersedia melindungi warganya. Dan untuk analisis responsibility to protect di film 13 Hours dapat memberikan sudut pandang yang menarik terkait dengan sejauh mana prinsip ini tercermin dalam tindakan pemerintah setempat dan respon komunitas internasional terhadap serangan tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.